Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 553 Sebuah kontes. Tuan Sekte, menurut pendapat saya, alasan mengapa Tetua Huang memanggil seorang pemuda ke sini adalah untuk mengujinya. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita tidak boleh ikut campur. Kata Xuan Yuan. Baiklah. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara dan memandang Xuan Zong. Karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Baiklah, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Ayo bertempur di luar. Melihat Lu Ming telah menerima tantangan itu, kilatan dingin muncul di mata Xuan Zong. Dia melangkah keluar. Lu Ming mengikuti dari belakang. Xuan Lama menghela nafas dan berjalan keluar aula bersama para tetua lainnya. Xuan Zong ini, dia benar-benar menjijikkan. Xuan Xiang dengan dingin mendengus. Di luar aula utama ada lapangan luas, tepat untuk pertempuran. Lu Ming dan Xuan Zong berdiri berhadapan. Saudara Xuan, kamu dan saya akan berhenti di sini, bagaimana? Kata Lu Ming. Lagi pula, dialah yang datang ke sekte penempaan senjata untuk meminta 1000 emas darah murni. Oleh karena itu, Lu Ming masih merasa sedikit malu. Berhenti. Hehe, di medan perang, senjata tidak punya mata. Jika kamu takut, segera akui kekalahan. Aura Xuan Zong sangat mendominasi. Lu Ming mengerutkan kening lagi. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, aura Xuan Zong meledak. Pada saat yang sama, tanda muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, 5 senjata roh muncul. Kelima senjata roh ini semuanya berbeda. Ada 2 pedang, tombak, dan belati. Membunuh. Xuan Zong berteriak dan menerkam ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, 5 senjata roh juga bergegas menuju Lu Ming. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Kelima senjata roh itu terbang ke arah yang berbeda dan menuju ke 5 titik vital Lu Ming. Serangannya tajam dan ganas. Ini tidak tampak seperti sesi perdebatan, tetapi lebih seperti pertarungan di medan perang. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dengan sekejap tubuhnya, dia menghindari beberapa senjata roh dan muncul ke arah lain. Kamu ingin bersembunyi. Dalam mimpimu, matilah. Mata Xuan Zong dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia melambaikan tangannya dan 5 senjata roh terus menyerang Lu Ming dengan kecepatan kilat. Metode pengendalian senjata sekte penempa senjata benar-benar menakjubkan. Lu Ming menggunakan teknik gerakannya dan ingin menghindarinya. Pada saat ini, wajah Xuan Zong menunjukkan sedikit kekejaman saat dia menggoyangkan lengan bajunya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 10 suara tajam yang menusuk udara terdengar. Lebih dari 10 jarum baja tajam terbang keluar dari lengan baju Xuan Zong dan menusuk ke arah mata Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Xuan Zong, kamu tercela. Teriak Xuan Xiang. Brengsek. Xuan Long juga meraung, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Xuan Long dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memberi Lu Ming 1000 emas darah murni dan memintanya untuk kembali ke istana surgawi surga Empirean. Jika Lu Ming mati di tangan Xuan Zong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Penatua Huang. Kamu mendorongnya. Pada saat ini, suara dingin Lu Ming terdengar. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Lu Ming. Kilatan tombak besar melonjak dari tubuh Lu Ming, menimbulkan angin dan awan. Selusin jarum baja meledak menjadi bubuk saat menyentuh cahaya tombak. Ledakan. Lu Ming melambaikan satu tangannya dan sinar tombak besar menyapu ke arah Xuan Zong. Bang! Bang! Kelima senjata roh terkena cahaya tombak dan terbang ribuan meter jauhnya. Cahaya tombak besar terus menyerang Xuan Zong. Ini. Xuan Zong benar-benar tercengang. Di depan aura menakutkan Lu Ming, dia seperti cacing yang menyedihkan. Berhenti. Tetua pertama, Xuan Yuan, meraung. Namun, apakah Lu Ming akan peduli padanya? Bang! Cahaya tombak langsung mengenai tubuh Xuan Zong dan membuatnya terbang. Dia meluncur sejauh 1000 meter di alun-alun dan menyemburkan darah. Tentu saja, Lu Ming sengaja menunjukkan belas kasihan dan hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Jika tidak, Xuan Zong akan hancur berkeping-keping. Zonger! Xuan Yuan buru-buru bergegas untuk memeriksa luka-luka Xuan Zong.
Betapa kuatnya kekuatan tempur. Ia masih berada di tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-4, namun kekuatan tempurnya seharusnya setara dengan tahap akhir alam Raja Bela Diri ke-50-55, atau bahkan puncak alam Raja Bela Diri ke-50-55. Tidak buruk. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di antara para penjaga Dewa Langit Empyrean. Kekalahan Xuanzong bukannya tidak bisa dibenarkan. Para tetua sekte penempaan senjata berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka kagum melihat pemandangan itu. Xuanzong juga berada di tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-4, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Jika mereka tahu bahwa Lu Ming hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka. Sudah kubilang padamu bahwa Tuan Lu Ming adalah seorang jenius yang tiada taranya. Xuanzong tidak mau mendengarkan. Dia dipukuli sekarang. Xuanxiang mendengus dingin dan berjalan mendekat untuk melihat Xuanzong dengan wajah tegas. Cedera Xuanzong tidak serius. Dia berdiri dan menatap Lu Ming dengan kaget. Namun, niat membunuh yang dingin masih muncul di kedalaman matanya, tapi dia menyembunyikannya. Baiklah, karena adik laki-laki Lu menang, keping emas darah murni itu milik adik laki-laki Lu. Xuan sudah lama mengumumkan. Dia kemudian memandang Lu Ming dan tersenyum, adik laki-laki Lu, 1000 emas darah murni masih dipelihara di kolam darah binatang iblis. Anda harus menunggu sampai besok untuk mengeluarkannya. Mengapa kamu tidak tinggal di sekte penempaan senjata selama 1 malam dan aku akan memberimu 1000 emas darah murni besok? Petik 2. Tidak apa-apa. Terima kasih, Master Sekte Xuan. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Kemudian, Xuan lama meminta seseorang untuk mengatur kamar untuk Lu Ming. Tuan Lu Ming, saya akan mengajak Anda berkeliling. Ada beberapa tempat menyenangkan di sekte penempaan senjata. Xuanxiang tertawa. Baiklah. Lu Ming tersenyum dan mengangguk. Sekte penempaan senjata memang merupakan sekte penempaan senjata utama. Ada tempat dan ruang rahasia untuk menempa senjata di mana-mana. Lu Ming mengikuti Xuanxiang dan berkeliling dengan penuh minat. Adapun Xuanxiang, dia juga sangat penasaran dan terus bertanya. Sejak dia masih muda, Xuanxiang selalu aktif dalam jarak puluhan ribu mil dari sekte penempaan senjata. Dia belum pernah pergi jauh dan sangat ingin tahu tentang dunia luar. Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadap Xuanxiang. Meskipun Xuanxiang beberapa tahun lebih tua dari Lu Ming, dia seperti adik nakal di depan Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming akan menjelaskan secara singkat apa yang dapat dia katakan. Baru pada malam hari Lu Ming berpisah dengan Xuanxiang dan kembali ke kediamannya. Setelah itu, dia memasuki kuil tertinggi dan meletakkan pohon kuno pemahaman jalan di sisinya. Lu Ming terus memahami penciptaan angin. Di ruang tamu tetua pertama sekte penempaan senjata, 3 sosok duduk. Salah satunya adalah Tetua Agung Xuan Yuan, dan yang lainnya adalah Xuanzong. Yang terakhir adalah seorang pria kekar berusia 30-an. Ayah, aku pasti akan membalas dendam. Aku pasti akan membunuh si kecil Bastard Lu Ming. Xuanzong meraung, matanya dipenuhi kebencian. Jangan khawatir, kecil itu. Saya tidak peduli apakah dia orang tua Huang atau bukan, dia harus mati. Mata Xuan Yuan juga dingin. Ayah, kapan kita akan melaksanakan rencana itu? Xuanzong bertanya. Kamu akhirnya memikirkannya dengan matang. Apakah kita akan melaksanakan rencana itu? Kata Xuan Yuan. Aku tidak tega berpisah dengan Xuanxiang Jalang itu di masa lalu. Tapi sekarang, Jalang itu hanya bertemu dengan Jalang kecil Lu Ming itu untuk waktu yang singkat dan dia sudah menggodanya sepanjang hari. Sialan, kalian semua layak mati. Xuanzong berteriak dengan dingin. Bab 554 sebuah skema yang keji. Ada baiknya Anda sudah memikirkannya dengan matang. Bagaimana Anda bisa dihalangi oleh cinta ketika Anda sedang melakukan hal-hal besar? Petik 2. Xuan Yuan mengangguk dan melanjutkan, Sekte Mayat Surgawi hanya menggunakan 300 tahun untuk mengembangkan kekuatannya saat ini. Ini sangat kuat. Menurut pendapat saya, tidak akan lama lagi kekuatan Sekte Mayat Surgawi melampaui Istana Surgawi Kaisar. Sekte penempaan senjata dan Istana Surgawi Kaisar Surga terikat bersama. Cepat atau lambat mereka akan dihancurkan oleh Sekte Mayat Surgawi. Bagaimana kita bisa mati dengan Sekte penempaan senjata?
Petik 2. Sekarang, Sekte Mayat Surgawi menyukai harta karun di Sekte Penempaan Senjata. Mereka akan segera mulai mengambil tindakan. Pada saat itu, kami akan bekerja sama dengan Sekte Mayat Surgawi dari dalam dan mengalahkan Sekte Penempa Senjata dengan satu serangan. Kami akan menjadi pahlawan Sekte Mayat Surgawi. Beberapa hari lagi, tapi Luming, kecil itu, akan pergi setelah dia mendapatkan 1000 emas darah murni besok. Kata Xuanzong, bagaimana dengan ini? Setelah Luming berangkat besok, mintalah kakak laki-lakimu untuk pergi bersamamu. Bunuh Luming di jalan dan ambil kembali 1000 emas darah murni. Kata Xuan Yuan, ya tuan. Pria kuat berusia 30-an menjawab. Haha bagus. Budidaya kakak laki-laki senior telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Dengan bantuan kakak laki-laki, itu lebih dari cukup untuk membunuh Luming. Xuanzong tertawa. Segera setelah itu, beberapa dari mereka mulai berkonspirasi lagi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Xuan Lama mengirim utusan. Mengingat Luming telah lama kembali ke kota Tianxuan dan emas darah 1000 pemurnian tidak digunakan untuk waktu yang lama, Xuan Long dan yang lainnya berencana untuk mengukir lapisan segel pada emas darah 1000 pemurnian untuk menyegelnya, spiritualitasnya agar tidak kehilangan spiritualitasnya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perlu waktu. Mungkin akan terjadi pada malam hari. Lu Ming mengangguk. Dia tidak peduli dan terus menunggu. Benar saja, di malam hari, Xuan Long meminta seseorang untuk membawa Lu Ming ke ruang pertemuan. Dia datang ke ruang pertemuan dan melihat Xuan Panjang dan Xuan Xiang. Hanya ada mereka berdua di sini. Adik kecil, maaf membuatmu menunggu. Itu adalah 1000 emas darah murni. Xuan Long berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke tengah aula dan berkata, kamu terlalu baik, Master Sekte Xuan. Lu Ming berkata, lalu melihat ke tengah aula. Di tengah aula, ada sepotong logam berwarna merah tua. Potongan logam ini telah dipoles hingga berbentuk persegi, dengan panjang, lebar, dan tinggi setengah meter. Di atasnya terdapat ribuan pola urat yang tampak seperti lingkaran pohon. Ada lapisan prasasti yang bersinar di permukaan 1000 emas darah murni. Itu pasti formasi prasasti yang dibuat oleh Xuan Long dan yang lainnya untuk mencegah hilangnya spiritualitasnya. Ini adalah 1000 emas darah murni. Lu Ming berjalan untuk mengambilnya dan ekspresinya sedikit berubah. 1000 emas darah murni ini sangat berat. Adikku, emas darah 1000 halus ditempa menggunakan teknik rahasia Sekte Penempaan Senjata. Itu perlu ditempa ribuan kali, dan setiap kali, logam mulia dan esensi darah binatang iblis ditambahkan. Setelah 3 tahun, keping emas darah 1000 halus ini memiliki berat 99.900 jin. Xuan Lama tertawa dan cukup bangga. Lu Ming diam-diam terkejut. Sepotong emas darah 1000 halus ini beratnya hampir 1 juta pon. Apalagi prosesnya yang begitu rumit menunjukkan betapa berharganya hal itu. Lu Ming sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian menyimpan 1000 emas darah murni di cincin penyimpanannya. Tuan Lu Ming, mohon lebih sering datang ke Sekte Penempaan Senjata di masa depan. Aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Xuan Xiang berkata dengan sedikit enggan. Baiklah. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu gadis kecil, kamu hanya berpikir untuk keluar dan berpetualang sepanjang hari, tapi kamu tidak tahu betapa berbahayanya di luar. Xuan Lama tertawa dan memarahi. Grandmaster Xuan, Nona Xuan Xiang, hati-hati. Jika ada kesempatan, temui saya di kota Tianxuan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal pada Xuan Long dan Xuan Xiang. Dia kemudian meninggalkan Sekte Penempaan Senjata dan terbang ke langit, terbang ke arah kota Tianxuan. Dia akhirnya mendapatkan 1000 emas darah murni. Lu Ming tidak sabar untuk segera kembali ke kota Tianxuan agar dia bisa mengasingkan diri untuk memahami konsep angin. Begitu mentalitas anginnya mencapai kesuksesan kecil tingkat 1, itu akan setara dengan mentalitas guntur dan api. Kemudian, budidayanya akan dapat terus meningkat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu mil telah ditempuh. Saat ini, langit telah gelap gulita. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang putih pucat bersinar di depannya menebas Lu Ming. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Tubuhnya bersinar dan dia menghindari sinar pedang. Di depan mereka, dua sosok muncul, berjalan di udara dan berjalan ke arah mereka. Xuanzong. Mata Lu Ming menjadi dingin.
Salah satunya adalah Xuan Zong, sementara yang lainnya adalah pria berotot berusia 30-an. Hehe, Lu Ming, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Pergi ke neraka, 1000 emas darah murni adalah milikku. Xuan Zong mencibir. Xuan Zong, kamu benar-benar tidak ingin menyerah. Awalnya aku ingin mengampuni hidupmu demi Xuan Xiang, tapi kamu harus mati. Mata Lu Ming menjadi dingin. Kamu berbicara besar. Ayahku mengirim kakak laki-lakinya ke sini, jadi kamu mati. Juga, jangan menyebut wanita jalang itu Xuan Xiang di depanku. Jalang itu hanya jalang. Dan lelaki tua itu, Xuan Long, dalam 2 hari, aku ingin mereka semua mati. Wajah Xuan Zong sangat ganas. Apa yang ingin kamu lakukan pada Master Sekte Xuan dan yang lainnya? Wajah Lu Ming berubah saat dia menegur. Hehe, apa yang kamu lakukan? Saat kalian semua berada di neraka, kalian bisa mendiskusikannya bersama. Kakak senior, bunuh dia. Xuan Zong meraung. Bang, bang, pria berotot itu berjalan di kehampaan, memancarkan aura yang sangat kuat. Setiap langkah yang diambilnya dalam kehampaan menimbulkan suara dentuman. Puncak kerajaan bela diri LV6. Ekspresi Lu Ming berubah. Haha, Lu Ming, kakak laki-lakiku telah mencapai puncak alam raja bela diri tingkat 6. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat atas tingkat raja. Terimalah kematianmu. Xuan Zong tertawa gembira. Mati. Pria berotot itu berteriak ketika otot-ototnya menonjol dan dia menebas. Sinar pedang sangat kuat, dan udara di langit terbelah menjadi 2, membawa hembusan angin. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan hendak mengenai kepala Lu Ming. Pada saat ini, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia memegangnya secara horizontal di atas kepalanya. Dentang, cahaya pedang menghantam batang tombak, dan energi melesat ke segala arah. Namun, tubuh Lu Ming seperti gunung dewa kuno. Dia tidak bergerak sedikit pun. Wajah Xuan Zong dan pria berotot itu berubah drastis. Puncak alam raja bela diri LV6. Hehehe, Lu Ming mencibir dan melangkah maju dengan tombak panjang di tangannya. Tebasan yang membelah gunung. Pria berotot itu meraung dan menebas lagi dengan seluruh kekuatannya. Tebasan ini 2 kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Ini adalah serangan paling kuat dari pria berotot itu. Namun saat berikutnya, dia putus asa. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan sinar pedang itu runtuh, berubah menjadi ketiadaan. Tidak bagus, kakak muda, lari. Ekspresi pria berotot itu berubah menjadi sangat jelek saat dia meraung. Suara mendesing. Lu Ming menjadi satu dengan tombak dan melancarkan serangan jalur Gokudo. Kilatan tombak itu bersinar dan darah keluar. Glabella pria berotot itu tertembus. Kemudian, kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah pria berotot itu. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Zong sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Dia berlari dengan liar menuju sekte penempaan senjata. Lu Ming hanyalah monster. Bahkan ahli alam raja bela diri puncak LV6 dengan mudah dibunuh olehnya. Dia sama sekali bukan manusia. Bab 555 kembali ke sekte penempaan senjata. Dengan budidayanya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Lu Ming maju selangkah dan muncul di belakangnya. Tombak itu mengenai bahu Xuan Zong. Tubuhnya terlempar seperti meteorit. Ledakan. Seketika, sebuah lubang besar dengan diameter puluhan meter muncul di tanah. Xuan Zong terbaring di dalam lubang, darah muncrat dari mulutnya. Lu Ming muncul di tepi lubang dan memandang Xuan Zong dengan dingin. Jangan bunuh aku mohon biarkan aku pergi. Xuan Zong berjuang untuk bangun dan terus memohon belas kasihan. Dia sangat takut hingga dia gemetar. Sekarang, nyawanya ada di tangan Lu Ming. Dia merasa tenggelam dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Anda baru saja mengatakan bahwa dalam 2 hari, Grandmaster Xuan dan yang lainnya semuanya akan mati. Apa yang kamu maksud? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berbicara omong kosong. Xuan Zong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jika kamu tidak mau memberitahuku, maka kamu bisa mati. Mata Lu Ming linglung dan niat membunuhnya meledak. Tidak, tunggu. Aku akan bicara. Xuan Zong berteriak. Lu Ming memandangnya dengan dingin.
Wajah Xuanzong dipenuhi keringat dingin, Sekte Mayat Surgawi ingin merebut harta karun dari Sekte Penempaan Senjata. Harta karun itu ada pada Xuan Panjang. Ayahku sudah menghubungi Sekte Mayat Surgawi. Mereka akan melancarkan serangan mendadak dalam 2 hari dan menerobos Sekte Penempaan Senjata. Apa, kamu sebenarnya berkolusi dengan Sekte Mayat Surgawi? Lu Ming sangat terkejut. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Tolong biarkan aku pergi. Xuanzong memandang Lu Ming dengan penuh ketakutan. Sekarang, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Aku akan mengampunimu. Pergi dan mohon pada Grandmaster Xuan dan yang lainnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan aliran esensi vital melonjak ke tubuh Xuanzong, menyegel esensi vitalnya. Kemudian, dia membawa Xuanzong dan terbang kembali ke Sekte Penempaan Senjata. Wajah Xuanzong memucat karena ketakutan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Sekte Penempaan Senjata. Seseorang ingin membunuhku. Seseorang ingin melukai Sekte Penempaan Senjata. Tepat pada saat ini, teriakan gila Xuanzong bergema jauh di malam yang sunyi. Siapa ini? Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Segera, puluhan ahli terbang keluar dari berbagai bagian Sekte Penempaan Senjata. Diakon Pang, anak ini ingin membunuhku. Dia ingin mencuri harta karun Sekte Penempaan Senjata kita. Teriak Xuanzong, wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Itu Xuanzong. Apa, bocah? Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang dari Sekte Penempaan Senjata berteriak dengan marah dan melancarkan serangan ke Lu Ming. Minggir, saya tidak punya niat buruk. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk menemui Grandmaster Xuan. Lu Ming berteriak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Cepat bunuh dia. Teriak Xuanzong. Dia berusaha sekuat tenaga. Ketika dia melihat Xuan Long dan yang lainnya, dia tidak akan bisa hidup jika dia terekspos. Dia sebaiknya bertaruh sekarang. Selama orang-orang dari Sekte Penempaan Senjata membunuh Lu Ming, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Membunuh. Orang-orang dari Sekte Penempaan Senjata menyerang Lu Ming dengan panik. Enyah. Lu Ming berteriak dengan marah. Dia menyapu tombaknya dan puluhan ahli Sekte Penempa Senjata dikirim terbang. Lu Ming bergerak dan berlari menuju kedalaman Sekte Penempaan Senjata. Membantu. Teriak Xuanzong. Diam. Jika kamu berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Lu Ming berteriak dengan marah. Silakan dan bunuh. Lagi pula kamu akan mati. Bunuh saja. Xuanzong mengambil keputusan dan berteriak. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, orang lain sedang menyerang mereka. Kali ini, mereka semua adalah ahli kerajaan bela diri. Lu Ming tidak mau menjelaskan. Dia mengirim mereka semua terbang dan bergegas mendekat. Segera, dia mendekati ruang pertemuan Sekte Penempaan Senjata. Pencuri kecil, kamu sedang mencari kematian. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, beberapa serangan tajam dilancarkan ke Lu Ming. Itu adalah 2 Battle Blades. Ayah, selamatkan aku. Setelah mendengar suara ini, Xuanzong sangat gembira. Dentang, dentang. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal, memblokir serangan kedua pedang itu. Namun, tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sejauh 1000 meter. Tingkat Raja tahap akhir. Ekspresi Lu Ming berubah. Di depannya, Xuan Yuan muncul dengan beberapa senjata roh melayang di sampingnya. Wajah Xuan Yuan sangat dingin. Dia menerkam Lu Ming seperti kilat tanpa ragu sedikit pun. Dengan lambaian tangannya, kedua pedang itu berubah menjadi 2 busur listrik dingin dan menebas Lu Ming. Di saat yang sama, ada kilatan cahaya dan 3 tombak panjang muncul. Mereka menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lu Ming. Serangan pertamanya seperti badai. Ketika Xuan Yuan melihat Xuanzong telah jatuh ke tangan Lu Ming, dia merasakan firasat buruk. Dia harus membunuh Lu Ming dengan metode secepat kilat. 10.000 naga membunuh. Tombaknya bergetar, dan ratusan naga sejati 3 warna terbang keluar sambil mengaum. Rata-rata, setiap senjata roh diserang oleh hampir 100 naga sejati 3 warna. Merusak. Mati. Xuan Yuan berteriak dingin sambil mengendalikan senjata roh. Aura menakutkan keluar dari senjata roh. Bang! Bang! Naga sejati 3 warna meledak satu persatu dan berubah menjadi ketiadaan.
5 senjata roh tidak berhenti saat mereka menyerang Lu Ming. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dengan kedap udara dan memblokir 5 senjata roh. Dentang, dentang, dentang. Meskipun 5 senjata roh diblokir, Ki yang menakutkan merobek pertahanan Lu Ming dan hampir mencabik-cabik tubuhnya. Dia mundur beberapa ribu meter lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Seorang raja tingkat atas dari kerajaan bela diri LV7 memang kuat. Mata Lu Ming serius. Dia merasakan bahwa budidaya Xuan Yuan berada di ranah raja bela diri LV7. Masih belum mati, bunuh. Xuan Yuan berteriak dengan marah. Kekuatan tempur Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Xuan Yuan, jika kamu ingin putramu mati, teruslah menyerang. Lu Ming memblokir Xuan Zong di depannya dan berteriak. Ayah, ayah, selamatkan aku. Xuan Zong berteriak ketakutan. Ekspresi Xuan Yuan terus berubah. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah dingin dan sedikit tekad muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, 5 senjata roh berubah menjadi 5 sambaran petir dan ditembakkan ke arah Lu Ming. 2 senjata roh menyerang Xuan Zong. Tidak. Xuan Zong meraung. Betapa kejamnya. Untuk membungkamnya, dia bahkan membunuh putranya sendiri. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mundur dengan cepat. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan beberapa senjata roh melesat melintasi kehampaan dan bertabrakan dengan senjata roh Xuan Yuan. Dentang, dentang. Suara benturan keras bergema di langit saat senjata spiritual Xuan Yuan memantul kembali satu persatu. Sesosok muncul di langit. Itu adalah Xuan Panjang. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Para tetua lain dari sekte penempaan senjata mengikuti di belakang Xuan Panjang. Xuan Xiang ada di antara mereka. Tuan Lu Ming, apa yang sedang terjadi? Xuan Xiang memandang Lu Ming dan Xuan Zong di tangannya, merasa sangat bingung. Master Sekte, Lu Ming, kecil itu, menerobos masuk ke sekte penempaan senjata dan mencoba membunuh Zonger. Untungnya, saya mengetahuinya. Saya menyarankan agar kita membunuhnya sekarang. Xuan Yuan meraung, matanya sangat dingin. Hahaha, Xuan Yuan, kamu telah melakukan kesalahan. Apakah kamu takut aku akan memberitahumu dan ingin membunuhku untuk membungkamku? Petik 2. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak sekarat? Niat membunuh Xuan Yuan melonjak. Dia mengendalikan senjata roh dan menyerang Lu Ming. Bab 556 Awal Perang. Namun, Xuan lama bergerak dan berdiri di depan Xuan Yuan. Saya yakin adik laki-laki Lu tidak akan menyerang Xuan Zong tanpa alasan. Mengapa kita tidak mendengar apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita perjelas dulu. Kata Xuan Panjang. Tuan Sekte. Xuan Yuan sedikit cemas. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Xuan lama melambaikan tangannya dan berkata. Kesuraman di mata Xuan Yuan semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Lu Ming dengan bantuan Xuan Long. Diam-diam, dia menatap salah satu tetua. Penatua itu mengangguk sedikit dan perlahan mundur, menghilang ke dalam kegelapan tanpa ada yang menyadarinya. Adik Lu, apa yang terjadi? Xuan lama memandang Lu Ming dan bertanya. Ya, Tuan Lu Ming, apa yang terjadi? Lalu, bagaimana kabar Xuan Zong? Xuan Xiang juga bertanya sambil melihat Xuan Zong di tangan Lu Ming. Master Sekte Xuan, ketika saya meninggalkan sekte penempaan senjata, saya bertemu Xuan Zong ini dengan salah satu kakak laki-lakinya. Mereka mencoba membunuh saya di tengah jalan. Kata Lu Ming. Apa, Xuan Zong? Beraninya kamu. Xuan lama meraung ketika mendengar itu. Xuan Zong, kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Xuan Xiang juga memandang Xuan Zong dengan wajah penuh kekecewaan. Xuan Zong menunduk. Matanya penuh kesedihan, dan dia tidak mengatakan apapun. Omong kosong. Kecil, jelas kamu yang ingin membunuh Zong, Er. Xuan Yuan berteriak lagi. Diam, Pak Tua. Jika Anda tidak punya otak, apakah orang lain juga punya? Saya baru saja menerobos masuk dari luar dan sekelompok orang melihatnya. Menurut apa yang Anda katakan, saya menerobos masuk terlebih dahulu dan membawa pergi Xuan Zong. Lalu, aku menerobos masuk dari luar bersama Xuan Zong dan membiarkanmu menghalangi jalanku. Lu Ming memarahi dengan keras. Anda, wajah Xuan Yuan memerah. Dia baru saja ingin menyalahkan Lu Ming pada menit-menit terakhir.
Ia tidak menyangka akan banyak kekurangannya. Bagaimana dia bisa melanjutkan saat ini? Xuan Yuan, apakah kamu yang memesan ini? Xuan Lama memandang Xuan Yuan dengan ekspresi jelek. Tunggu sebentar, guru besar Xuan. Mencoba membunuhku di tengah jalan hanyalah masalah kecil. Baru saja, saya belajar sesuatu dari Xuan Zong, yang merupakan masalah besar. Lu Ming berkata dengan keras. Ekspresi Xuan Yuan berubah drastis begitu dia mendengar ini. Dia perlahan mundur. Oh, acara besar. Apa masalahnya? Xuan Lama bertanya. Penatua Agung Xuan Yuan telah berkolusi dengan Sekte Mayat Surgawi. Dalam 2 hari, mereka akan bekerja sama dengan Sekte Mayat Surgawi dan menerobos Sekte Penempaan Senjata. Lu Ming berkata dengan keras. Kata-katanya seperti petir yang meledak di benak semua orang dari Sekte Penempaan Senjata. Apa yang baru saja Anda katakan? Xuan Panjang tidak percaya. Yang lain juga memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Ini terlalu mengejutkan. Master Sekte Xuan, inilah yang dikatakan Xuan Zong sendiri. Kata Lu Ming. Omong kosong. Anda memfitnah dia. Master Sekte, Lu Ming mencoba menabur perselisihan di antara kita. Saya menyarankan agar kita segera membunuhnya. Xuan Yuan meraung. Xuan Yuan, kamu masih berani berdalih sampai sekarang. Namun, kamu benar-benar kejam. Baru saja, kamu bahkan ingin membunuh Xuan Zong untuk membungkamku. Dia adalah putra kandungmu. Lu Ming mencibir. Setelah itu, dia berkata kepada Xuan Zong, Xuan Zong, apakah kamu masih akan membantu ayahmu menyembunyikan kebenaran? Dia ayah yang tidak bermoral. Ketika Sekte Mayat Surgawi meruntuhkan Sekte Penempas Senjata hingga rata dengan tanah, semua orang yang Anda kenal akan mati. Lalu apa gunanya hidupmu? Juga, tidak ada yang terjadi antara aku dan Xuan Xiang. Sebaliknya, dia memberitahuku bahwa dia menyukaimu, tapi kamu selalu salah paham. Kata-kata Lu Ming membuat tubuh Xuan Zong sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xuan Xiang. Xuan Zong, apa yang terjadi? Beritahu saya, teriak Xuan Xiang. Mata Xuan Zong berkedip. Kemudian, dia tampak tegas dan berkata kepada Xuan Yuan, Ayah, ayo berhenti. Kami telah memberikan kontribusi besar pada Sekte Penempaan Senjata dari generasi ke generasi. Saya yakin ketua sekte dan tetua akan memaafkan kita. Mari berhenti. Kata-katanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Mata semua orang tertuju pada Xuan Yuan. Xuan Yuan, beraninya kamu. Xuan Panjang meraung, rambut dan janggutnya berdiri. Makhluk jahat, kamu benar-benar tidak berguna. Anda tidak dapat mencapai hal-hal besar jika Anda terjebak oleh cinta. Jika aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku akan membunuhmu. Xuan Yuan memandang Xuan Zong dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Lu Ming dan mencibir, kecil, kamu merusak rencanaku. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Dengan itu, Xuan Yuan dengan cepat mundur. Tidak bagus, dia pergi. Lu Ming berteriak, tetaplah di sini. Naga Xuan meraung dan mengejar Xuan Yuan. Siang-siang, maafkan aku, teriak Xuan Zong. Xuan Xiang memandang Xuan Zong dengan kecewa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata, kali ini, jika bukan karena Tuan Lu Ming, kamu dan ayahmu akan berkolusi dengan Sekte Mayat Surgawi dan menyerang Sekte Penempaan Senjata. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Xuan Xiang menoleh dan tidak lagi memandang Xuan Zong. Wajah Xuan Zong dipenuhi keputusasaan. Dentang, dentang. Pada saat ini, Xuan Long dan Xuan Yuan telah bertukar pukulan, dan Xuan Yuan mundur dengan cepat. Hu. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di sekitar Sekte Penempaan Senjata. Peti mati berwarna hitam pekat muncul di sekitar Sekte Penempaan Senjata. Sekte Mayat Surgawi sedang menyerang. Sekte Mayat Surgawi sedang menyerang. Serangkaian teriakan terdengar dari segala arah. Hahaha, sekarang, kalian semua akan mati. Xuan Yuan tertawa terbahak-bahak. Sial, aktifkan formasi, aktifkan formasi. Xuan Panjang meraung. Tetapi, pada saat berikutnya, suara ledakan dan jeritan terdengar dari sekitar Sekte Penempaan Senjata. Di tempat kejadian, beberapa tetua tiba-tiba bergerak dan mencoba membunuh tetua Sekte Penempaan Senjata lainnya. Para tetua langsung terbunuh. Kalian, Xuan Panjang meraung, dan matanya hampir menyemburkan api. Jelas sekali bahwa orang-orang ini semuanya membelot.
Haha, Xuan Long, saya sudah berada di sekte penempaan senjata selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki siapapun? Petik 2. Xuan Yuan mencibir. Pengkhianat, pengkhianat, bunuh. Sekte penempaan senjata berada dalam keadaan kacau karena teriakan pembunuhan terdengar. Pada saat ini, peti mati sekte mayat surgawi terbuka, dan penjaga mayat serta mayat halus terbang keluar. Mereka menyerbu sekte penempaan senjata dan memulai pertempuran besar. Dalam sekejap, sekte penempaan senjata terjerumus ke dalam api perang. Xuan Yuan, kamu pantas mati. Naga Xuan meraung dan menerkam ke arah Xuan Yuan. Jangan mengira aku takut padamu. Xuan Yuan meraung dan mulai bertarung dengan Xuan Panjang. Keduanya berada di tingkat atas alam Raja Bela Diri ke-55-7, dan pertarungan mereka sangat intens. Xuan Panjang, serahkan pedang berat baja rekondisi dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Seorang penjaga mayat tua berjubah hitam diam-diam muncul tidak jauh dari sana dan berkata dengan dingin. Jadi yang kamu inginkan adalah pedang berat baja rekondisi, kalian akan pergi ke kota kuno yang terpencil. Xuan Long sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Hehe, cepat serahkan pedang berat baja rekondisi itu. Aku tahu itu ada di ring penyimpananmu. Penjaga mayat tua itu meraung. Adik Lu, cepat bawa siang-siang pergi. Lu Ming. Xuan Long tiba-tiba berteriak pada Lu Ming. Bab 557 Pertempuran Kacau. Meninggalkan. Saya masih menginginkan darahnya sebagai panduan. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Tangkap gadis itu untukku. Hati-hati, jangan bunuh dia. Petik 2. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan beberapa penjaga mayat langsung mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan untuk menyerang Xuan Xiang. Membunuh. Xuan Xiang berteriak dengan marah dan mengendalikan beberapa senjata roh untuk menyerang penjaga mayat. Pada saat ini, Lu Ming melemparkan Xuan Zong ke alun-alun sekte penempaan senjata. Dia berlari menuju beberapa penjaga mayat dan memurnikan mayat dan mengayunkan tombak panjangnya, menyebabkan beberapa penjaga mayat meledak. Bunuh bocah itu. Penjaga mayat tua itu berteriak dengan dingin, dan lebih banyak lagi penjaga mayat yang menyerang Lu Ming. Setidaknya ada 10 penjaga mayat dengan lebih dari 20 mayat yang dimurnikan. Rantai besi menutupi langit dan melilit Lu Ming dan Xuan Xiang. Ayo pergi. Lu Ming menarik Xuan Xiang dan mundur dengan cepat, menghindari belitan rantai besi. Saat ini, ada pertempuran di mana-mana. Ada pertempuran antara murid sekte penempas senjata dan penjaga mayat sekte mayat langit, serta konflik internal dalam sekte penempas senjata itu sendiri. Pengkhianat sialan. Lu Ming melihat murid sekte penempas senjata yang marah memenggal kepala Xuan Zong di alun-alun di bawah. Pada akhirnya, Xuan Zong masih mati di tangan murid sekte penempas senjata. Semua ini dilihat oleh Xuan Xiang. Dia menggigit bibir merahnya, matanya merah, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangkap gadis kecil itu. Di sekitarnya, sekelompok penjaga mayat mengendalikan mayat-mayat halus dan bergegas menuju Lu Ming dan Xuan Xiang. Mengapa mereka ingin menangkap keharuman yang mendalam? Baru saja, Grandmaster Xuan memanggil kota kuno yang tandus. Mungkinkah itu kota kuno terpencil di timur Tianshuan? Pikiran Lu Ming berpacu. Suara mendesing. Pedang pertempuran menembus udara dan memotong kepala 5 hingga 6 penjaga mayat. Itu adalah Xuan Panjang. Dia mengendalikan pedang tempur untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, bawa siang-siang dan segera pergi ke kota Tianshuan. Aku mengandalkanmu. Xuan Lama berteriak. Di sekte penempaan senjata, hanya Xuan Panjang dan Xuan Yuan yang merupakan tingkatan raja di tingkat atas. Para tetua lainnya semuanya adalah tingkatan raja yang lebih rendah. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan tempur Lu Ming. Xuan Long hanya bisa mengandalkan Lu Ming sekarang. Baiklah, Lu Ming setuju. Dia menarik Xuan Xiang dan mundur dengan cepat. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara rantai besi yang menembus udara terdengar saat melilit Lu Ming dan Xuan Xiang. Enyah. Lu Ming berteriak dan pancaran tombak, yang panjangnya 1000 meter, tersapu. Namun, ekspresi Lu Ming berubah drastis pada saat berikutnya. Sinar tombak itu tertusuk oleh rantai besi yang terus melilit mereka. Tingkat raja tahap akhir. Lu Ming terkejut. Itu pastinya adalah mayat halus setingkat raja. Denganku di sini, kamu masih ingin pergi.
Bagaimana mungkin? Hehe. Di belakangnya, seorang penjaga mayat parubaya mengendalikan dua mayat halus. Mereka memancarkan aura menakutkan dan mendekati Luming. Tuan Luming, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Teriak Xuan Xiang. Ayo pergi bersama. Luming menarik Xuan Xiang dan bergegas ke arah lain. Namun, rantai besi itu tergantung di udara, menutup semua jalan keluar. Ledakan, ledakan. Luming bertukar beberapa pukulan dengannya. Tubuhnya gemetar dan darah merembes keluar dari mulutnya. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia masih jauh dari Raja tahap akhir. Ada garis pemisah antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4, dan ada juga garis pemisah antara ranah Raja Bela Diri LV6 dan LV7. Alam Raja Bela Diri tingkat ke-7 dianggap sebagai tingkat raja dari tingkat atas, dan kekuatan tempurnya 2 tingkat lebih tinggi daripada tingkat ke-6. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai besi itu terbang melintasi langit dan terus menyerang Luming. Dentang. Dentang. Pada saat ini, dua pedang tempur terbang dan menghantam rantai besi itu. Xuan Long-lah yang mengendalikan pedang tempur untuk membantu. Xuan Long, kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Kamu sedang mencari kematian. Xuan Yuan berteriak dengan dingin. Senjata tempurnya terbang dan menyerang. Xuan Long terganggu dan terkena tombak Xuan Yuan. Sebuah lubang berdarah muncul di bahunya. Jika Xuan Long tidak menghindar tepat waktu, hatinya akan tertusuk. Ayah! Xuan Xiang terkejut dan sangat khawatir. Cici. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Penjaga mayat parubaya muncul di belakang Luming dan menangkapnya. Luming buru-buru berbalik dan menusukkan tombaknya. Penjaga mayat parubaya ini juga merupakan tingkat raja di alam Raja Bela Diri tingkat ke-7. Meskipun kekuatan tempur penjaga mayat tidak kuat, itu masih di atas Luming. Bang! Dengan satu gerakan, tubuh Luming terlempar ke belakang. Tidak baik, Luming mau tidak mau melepaskan tangan Xuan Xiang. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, beberapa rantai besi menggulung dupa yang dalam dan menariknya ke kejauhan. Hehehe, aku sudah mendapatkan gadis itu, tapi aku masih kekurangan pedang berat baja rekondisi. Penjaga mayat tua itu mencibir. Dia juga seorang raja tahap akhir, dan dia mengendalikan mayat halus untuk membunuh seorang tetua sekte penempaan senjata. Satu demi satu, para tetua meninggal di bawah mayatnya yang halus. Parfum. Xuan panjang meraung dan mengendalikan 3 pedang tempur untuk menebas rantai yang menahan Xuan Xiang. Namun, mayat halus yang menangkap Xuan Xiang sudah berada di level raja tahap akhir. Bagaimana Xuan Lama bisa menyimpannya? Rantai besi itu terbang keluar dan menghempaskan ketiga pedang tempur itu. Kamu masih berani diganggu, kamu sedang mencari kematian. Xuan Yuan mengungkapkan senyuman dingin. Ketika perhatian Xuan Long teralihkan, Xuan Yuan mengambil kesempatan itu dan menyerangnya dengan ganas. Puci. Kali ini, lengan Xuan Long dipotong oleh Xuan Yuan. Naga misterius itu mengaum seperti singa liar. Haha, cincin penyimpanan itu milikku. Xuan Yuan sangat gembira, dan Xuan Lama melemparkan lengannya ke penjaga mayat tua itu. Ayah! Ayah! Di kejauhan, Xuan Xiang berteriak dengan cemas. Bang! Tombak Luming mengirim beberapa mayat halus tingkat raja tingkat rendah terbang dan dia menyerang ke arah Xuan Panjang. Berat, jika kamu ingin menyelamatkan orang, matilah. Penjaga mayat parubaya mengendalikan mayat halus untuk menghalangi jalan Luming. Sialan kamu, Dandan, hancurkan. Luming menepuk Dandan. Bas! Dandan terbang keluar, ukurannya bertambah dengan cepat, dan menghantam wajah penjaga mayat parubaya. Bang! Penjaga mayat parubaya tidak bisa menghindarinya sama sekali dan langsung dihantam wajahnya. Ah! Dia menjerit kesakitan. Wajahnya hampir hancur. Dia mundur dengan panik dan mengendalikan mayat halus itu untuk menghalangi di depannya. Pikiran yang sangat teliti. Luming merasa sangat disayangkan. Awalnya, dia ingin menggunakan serangan diam-diam dan untuk membunuh penjaga mayat tingkat raja, tetapi penjaga mayat ini segera mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk memblokir di depannya, jadi dia tidak punya kesempatan. Luming berlari melewatinya dan menyerang Xuan Long. Pada saat ini, Xuan Xiang dikelilingi oleh tumpukan mayat halus. Dia ingin menyelamatkannya, tapi dia tidak punya kesempatan. Saat ini, Xuan Long berada dalam situasi kritis. Salah satu lengannya telah dipotong.
Dia bukan tandingan Xuan Yuan dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ledakan. Momentum Luming seperti pelangi. Dia praktis tak terkalahkan di bawah level tingkat raja. Tidak ada penjaga mayat atau mayat halus yang bisa menghentikannya. Anak ini sedang mencari kematian. Mata penjaga mayat tua itu dingin. Dia mengendalikan mayat halus setingkat raja dan menyerang Luming. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju Xuan Panjang. Tidak baik. Serangan jalur Gokudo. Luming menjadi satu dengan tombaknya dan berubah menjadi sinar tombak. Mayat halus dan penjaga mayat di depannya semuanya dikirim terbang. Sosok Luming melintas dan muncul tidak jauh dari Xuanlong. Tapi saat ini, penjaga mayat tua dan Xuan Yuan sudah mengepung dan menyerang Xuan Panjang. Xuanlong sudah bukan tandingannya. Sekarang dia dikepung, dia dipukul lagi dan berlumuran darah. Dan, hancurkan. Luming berteriak, mati. Cakar penjaga mayat tua itu mencakar jantung naga yang dalam itu. Bab 558 Kehancuran, Janji. Bang, koma. Yang pertama terkena adalah Xuan Yuan. Arg, Xuan Yuan berteriak. Bahkan raja tahap akhir pun dihancurkan oleh Dandan. Wajahnya hancur berkeping-keping. Bagaimana Xuan Lama bisa melepaskan kesempatan ini? Matilah, pengkhianat. Xuan Lama mengendalikan 3 pedang tempur dan menebas Xuan Yuan. Dentang, dentang. Dalam kepanikan, Xuan Yuan hanya berhasil memblokir 2 pedang, tetapi ia gagal memblokir pedang ketiga. Puff! Pedang tempur ketiga menebas dan memotong kepala Xuan Yuan. Raja tahap akhir terbunuh begitu saja. Tetapi pada saat yang sama, cakar penjaga mayat tua itu menembus dada Xuan Long dan menghancurkan jantungnya. Sialan, Dandan, hancurkan. Luming berteriak dan menghancurkan wajah penjaga mayat tua itu. Penjaga mayat tua itu menjerit dan dengan cepat mundur, tapi dia masih dihancurkan oleh Dandan, dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Bas! Luming bergegas mendekat, meraih Xuan Panjang, dan menerobos dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi sejatinya untuk menyapu tubuh Xuan Yuan ke dalam kuil tertinggi. Bang! Bang! Luming menyapu tombak panjangnya dan mayat-mayat halus tersapu satu persatu. Dia kemudian menyerang dengan kecepatan tinggi. Brengsek! Hentikan dia! Hentikan dia! Aku ingin dia mati! Penjaga mayat tua itu berteriak dan mengendalikan mayat halus itu untuk mengelilingi mereka. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi telah bergerak lebih cepat dari jadwal dan hanya mengirimkan 2 tingkatan raja dari tingkat atas. Tidak ada tingkatan raja dari tingkat atas ke arah yang ditembus Luming. Tidak ada tingkatan raja di tingkat-tingkat atas. Mereka yang berada di bawah tingkat raja tidak dapat menahan serangan Luming. Mayat yang dimurnikan dikirim terbang seperti karung pasir. Serangan jalur Gokudo. Pada akhirnya, Luming melancarkan serangan jalur Gokudo dan bergegas keluar sejauh 5 mil. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, mengedarkan esensi sejatinya, dan mengambil langkah maju, muncul 10 mil jauhnya. Kejar! Kejar! Penjaga mayat tua itu meraung dan mengendalikan mayat halus tingkat raja untuk mengejarnya. Namun, langkah menghentakkan surga 9 naga Luming terus berlanjut dan dia menjauh dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, Luming telah menempuh jarak hampir 10.000 mil. Puff! Xuan Lama terus batuk darah dan wajahnya sepucat kertas. Luming memilih tempat tersembunyi dan mendarat. Dia menempatkan Xuan Lama di tanah. Adik kecil Lu, aku mohon padamu. Anda harus menyelamatkan siang-siang. Transformasi naga yang mendalam mengeluarkan darah saat dia berbicara. Hatinya telah hancur, dan dia hanya berhasil bertahan karena tubuhnya yang kuat dan kultivasinya yang mendalam. Jika itu adalah orang biasa, dia akan mati karena luka seperti itu. Grandmaster Xuan, saya akan membantu Anda menyembuhkan. Luming meletakkan telapak tangannya di punggung Xuan Long. Sejumlah besar esensi penting mengalir ke tubuh Xuan Long. Esensi vital Luming adalah esensi vital naga perang. Itu sangat efektif. Wajah Xuan Long kembali berwarna. Adikku, jangan sia-siakan Zen Yuanmu. Hatimu telah meledak, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Adikku, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Xuan Panjang terengah-engah. Tolong bicara, Master Sekte Xuan. Kata Luming. Jika saya tidak salah, Sekte Mayat Surgawi menyita pedang besi hitam milik keluarga Xuan dan kemudian menculik siang-siang. Mereka pasti pergi ke kota Tandus di bagian timur,
membuka makam kuno yang tandus di kota, dan mengeluarkan mayat di dalam makam untuk memurnikannya menjadi mayat halus yang tiada taraf. Mereka pasti pergi ke timur. Adikku, aku mohon, tolong bantu aku menyelamatkan siang-siang. Setelah mengatakan itu, Xuan Long benar-benar berjuang dan ingin berlutut di hadapan Lu Ming. Grandmaster Xuan, apa yang kamu lakukan? Saya berjanji, saya pasti akan menyelamatkan siang-siang. Lu Ming berkata dengan tegas. Bagus, itu bagus. Adikku, cincin penyimpanan ini diserahkan kepadaku oleh ibu siang-siang. Bisakah kamu memberikannya padanya atas namaku? Xuan Long melepas cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Jangan khawatir, Master Sekte Xuan. Lu Ming akan melakukan apa yang dia katakan. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. Grandmaster Xuan, apa hubungan Anda dengan kota kuno yang tandus? Lu Ming sedikit penasaran. Lu Ming ingat bahwa jenius tak tertandingi dari kota tandus kuno, Xuan Feng, memiliki nama keluarga yang sama dengan Xuan Long dan yang lainnya. Keluarga Xuan dari Sekte Penempaan Senjata dulunya adalah bagian dari keluarga Xuan di kota kuno yang terpencil. Mereka juga memiliki dua pedang berat baja rekondisi. Menurut legenda keluarga Xuan, jika dua pedang berat baja rekondisi digunakan bersama untuk membuka makam orang dahulu, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Xuan. Jadi, 10.000 tahun yang lalu, cabang kami meninggalkan kota kuno yang terpencil dengan pedang berat baja rekondisi dan datang ke sini untuk mencegah pertemuan dua pedang berat baja rekondisi. Sayangnya, Sekte Mayat Surgawi masih mengetahuinya. Mereka pasti akan membawa siang-siang ke kota kuno yang terpencil dan merebut pedang berat baja rekondisi lainnya. Setelah makam kuno yang sunyi dibuka, keluarga Xuan akan tamat. Xuan Panjang menjelaskan. Pada titik ini, kekuatan hidup Xuan Long semakin lemah. Tidak ada jalan kembali. Adik laki-laki, siang-siang, aku serahkan padamu. Pada akhirnya, Xuan Long mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan vitalitasnya menghilang. Dia meninggal. Ai, Lu Ming menghela nafas. Dia menggali lubang di samping dan mengubur Xuan Panjang. Namun, tidak ada batu nisan. Jika Sekte Mayat Surgawi menemukan batu nisan, mereka mungkin akan memurnikan mayat tersebut menjadi mayat yang halus. Jangan khawatir, Guru Besar Xuan. Karena aku sudah berjanji, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan naik ke udara. Dia menarik kembali auranya dan kembali ke Sekte Penempaan Senjata. Cepat, ambil semua yang kamu bisa. Ayo cepat. Saat Lu Ming mendekati Sekte Penempaan Senjata, dia mendengar teriakan. Lu Ming terbang tinggi di langit dan melihat ke bawah, tapi dia tidak melihat jejak Xuan Xiang. Tidak hanya itu, dia juga tidak melihat dua penjaga mayat setingkat raja. Dari mana mereka membawa wewangian yang mendalam itu? Lu Ming sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, beberapa penjaga mayat terbang menuju utara. Lu Ming mengikuti dari kejauhan. Mereka terbang setidaknya ratusan ribu mil ke utara. Di depan mereka ada gunung besar yang dipenuhi asap. Semua penjaga mayat itu terbang ke gunung besar itu. Lu Ming berhenti beberapa ratus mil jauhnya. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Dia menduga itu adalah salah satu sarang tua Sekte Mayat Surgawi di wilayah Tianxuan. Pasti ada banyak ahli di dalamnya. Akan berbahaya jika dia terlalu dekat dan ketahuan. Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan menyembunyikan dirinya dengan baik. Mungkinkah wewangian yang sangat harum dibawa ke sini? Atau apakah mereka sudah berangkat ke timur? Lu Ming mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Saya tidak peduli. Saya akan menunggu di sini selama 2 hari. Jika saya masih tidak melihat aromanya yang dalam, saya akan bergegas ke timur. Dan, kamu tetap di sini dan berjaga-jaga. Jika ada sesuatu, beritahu aku. Saya akan berkultivasi dulu. Lu Ming meletakkan dandan di tanah dan memasuki kuil tertinggi. Tubuh Xuan Yuan berada di platform di kuil tertinggi. Lu Ming tidak ingin menyia-nyiakan esensi darah raja yang sukses secara fenomenal. 9 garis keturunan naga muncul dan melahap esensi darah Xuan Yuan. Lu Ming melepas cincin penyimpanan Xuan Yuan. Lalu, dia melambaikan tangannya dan gumpalan api muncul, membakar tubuh Xuan Yuan menjadi abu. Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah Xuan Yuan. Esensi darah raja tahap akhir terlalu padat. Lu Ming menggunakan semua itu untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. 2 jam kemudian,
6 cakra perak dari garis keturunan 9 naga menjadi sangat cemerlang. Saat itu, dengan suara, dengungan, cakra baru muncul. Bab 559 di kota kuno yang terpencil. Cakra perak baru muncul. Cakra ketujuh adalah garis keturunan tingkat raja tingkat ketujuh. Setelah memurnikan begitu banyak esensi darah, 9 garis keturunan naga miliknya akhirnya naik ke alam raja tingkat ketujuh. Raja tingkat 7, sama dengan garis keturunan Xian Yanxing, telah melampaui sebagian besar jenius di wilayah Tianxuan. Dikatakan bahwa garis keturunan konstelasi suci setidaknya berada di tingkat ketujuh tingkat raja. Selain dia, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat ketujuh tingkat raja di wilayah Tianxuan. Dan EBSCP, garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menghisap, dan kekuatan melahapnya meletus. Sangat menakutkan. Kekuatan melahapku meningkat 2 kali lipat. Bahkan tingkatan raja tahap akhir akan terpengaruh jika aku menggunakannya sekarang. Mata Luming berbinar. Seperti yang diharapkan, kekuatan melahap telah meningkat pesat setelah 9 garis keturunan naga miliknya mencapai tingkat ketujuh tingkat raja. Saya ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi setelah mencapai garis keturunan dewa. Petik 2. Luming berpikir dalam hati. Dikatakan bahwa garis keturunan tingkat dewa memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, misterius dan menakutkan. Seniman bela diri, setelah memasuki alam roh laut, akan memiliki kesempatan ketiga untuk membangkitkan garis keturunan mereka. Dalam kehidupan seorang pejuang, ia memiliki 3 peluang untuk membangkitkan garis keturunannya. Namun, tidak semua prajurit bisa membangkitkan garis keturunan mereka 3 kali. Kebangkitan garis keturunan ketiga benar-benar berbeda dari 2 kebangkitan sebelumnya. Itu tidak tetap, tapi acak. Itu tergantung pada pemahaman, keberuntungan, dan bakat seseorang. Beberapa seniman bela diri terbangun di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, beberapa di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, dan beberapa di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Beberapa bahkan berada di alam embrio roh. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa membangkitkan garis keturunan ketiga seumur hidup mereka. Kemungkinannya sangat rendah. Dari 10.000 prajurit yang menerobos ke lautan jiwa, hanya 1 yang mampu membangkitkan garis keturunan ketiga. Namun, begitu garis keturunan ketiga terbangun, itu akan sangat menakutkan. Ini karena mereka yang bisa menerobos ke alam roh laut biasanya memiliki garis keturunan kedua yang setidaknya berada di tingkat ketiga tingkat raja, atau bahkan lebih tinggi. Sedangkan untuk garis keturunan ketiga, levelnya pasti lebih tinggi dari garis keturunan kedua. Beberapa orang bahkan bisa membangkitkan garis keturunan dewa dalam sekali jalan dan terbang ke langit. Namun, Luming memiliki garis keturunan 9 naga. Bahkan jika dia tidak dapat membangkitkan garis keturunan ketiga di masa depan, kedua jenis garis keturunannya dapat dipromosikan menjadi garis keturunan tingkat dewa di masa depan. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Lihatlah apa yang terjadi di luar. Luming meninggalkan kuil tertinggi. Cahaya berkelap-kelip di tubuh Dandan, tapi sepertinya dia tidak bergerak. Terus menunggu. Siapa itu? Pada saat itu, Luming melihat beberapa titik cahaya terbang ke timur dari gunung yang jauh. Namun, mereka terlalu jauh sehingga Luming dapat melihatnya dengan jelas. Ayo pergi ke timur dan lihat. Luming meraih Dandan dan menuju ke timur. Setelah sekitar 10.000 mil, Luming perlahan mendekat. Ini sungguh wewangian yang mendalam. Di kejauhan, Luming melihat lebih dari selusin penjaga mayat dengan lusinan mayat halus. Wanita di tengah adalah Xuan Xiang. Penjaga mayat ini tidak bersembunyi di dalam peti mati, seolah takut menimbulkan masalah yang tidak perlu di jalan. Lagi pula, jika sekumpulan peti mati beterbangan, itu pasti akan membuat orang lain waspada. Begitu banyak ahli. Di antara selusin penjaga mayat, Luming tidak dapat melihat setidaknya 3 dari mereka. Mereka pastinya semua tingkatan raja di tingkat atas. 3 penjaga mayat setingkat raja dengan setidaknya 6 mayat halus setingkat raja. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Luming. Luming hanya bisa mengikuti mereka dari kejauhan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Namun dalam perjalanannya, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi sangat berhati-hati. Bahkan ketika mereka sedang beristirahat, akan ada penjaga mayat di tingkat raja tahap akhir yang menjaga di sisi Xuan Xiang. Luming tidak bisa melakukannya sama sekali. Begitu saja, lebih dari 10 hari berlalu, dan mereka semakin dekat ke timur.
Kota kuno yang terpencil selalu sangat misterius di bagian timur wilayah Tianshuan. Ini karena ada legenda yang mengatakan bahwa kota kuno yang terpencil itu bukan milik dunia ini dan tidak dibangun oleh orang-orang di dunia ini. Sebaliknya, ia turun dari langit pada zaman kuno. Ada aura misterius di kota kuno yang terpencil. Praktisi seni bela diri kuno lainnya tidak akan dapat mengolah atau meningkatkan budidaya mereka jika mereka masuk. Hanya anggota keluarga Xuan yang bisa bercocok tanam di kota kuno yang tandus. Oleh karena itu, tidak ada orang luar yang tinggal di kota kuno tandus kecuali keluarga Xuan. Tidak banyak orang di keluarga Xuan di kota kuno yang tandus, tetapi begitu seseorang lahir, mereka semua akan menjadi jenius yang tiada taraf. Hari ini, di aula pertemuan klan Xuan, tidak hanya ada orang-orang dari klan Xuan, ada juga orang-orang dari Istana Surgawi Kaisar Surga. Para penguasa Istana Api, Tanah, dan Guntur semuanya berada di aula pertemuan kota kuno yang terpencil. Selain mereka, ada juga beberapa pelindung Istana Surgawi Surga Empyrean. Mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Baru-baru ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semakin banyak orang dari Sekte Mayat Surgawi muncul di bagian timur wilayah Tianshuan. Mungkinkah sub-istana Tianshuan Pusat sudah dirugikan? Petik 2. Kata Tuan Istana Bumi. Terutama di kota kuno yang tandus, penjaga mayat Sekte Mayat Langit terus berdatangan untuk mengganggu kami, jadi Tuan Istana telah mengirim kami untuk membantu. Entah apa tujuan dari Sekte Mayat Langit. Petik 2. Kata Master Istana Guntur sambil mengerutkan kening. Mungkinkah tujuan Sekte Mayat Surgawi adalah makam kuno yang sunyi? Seorang pria parubaya yang duduk di ujung meja berkata dengan cemberut. Pria ini adalah penguasa kota dari kota Barents kuno dan kepala keluarga Xuan. Seorang pria muda berdiri di sampingnya. Itu adalah Xuan Feng. Makam kuno yang sunyi. Master Istana Guntur dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ragu. Menurut catatan kuno keluarga Xuan kami, kota kuno tandus itu diturunkan dari dunia lain. Bersamaan dengan itu ada makam orang dahulu, tempat jenazah para ahli yang tak tertandingi dikuburkan. Nenek moyang keluarga Xuan kami memasuki makam secara kebetulan dan menyatu dengan setetes darah dari salah satu mayat, yang memungkinkan mereka bercocok tanam di kota kuno yang tandus. Saya curiga orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi ingin membuka makam kuno yang sunyi dan menyita mayatnya. Kata Tuan dari keluarga Xuan. Benarkah ada hal seperti itu? Tuan Istana Bumi, Tuan Istana Petir, dan yang lainnya tercengang. Dulu, dia mengira itu hanya rumor belaka. Maka kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi berhasil. Jika mereka benar-benar mendapatkan mayat ahli yang tak tertandingi itu dan memurnikannya menjadi mayat yang halus, itu akan menjadi bencana besar. Kata Tuan Istana Bumi. Jangan takut. Tidak mudah bagi mereka untuk membuka makam kuno yang terpencil itu. Mereka membutuhkan 2 kunci. Kota kuno kita yang terpencil hanya memiliki 1 kunci. Yang lainnya dibawa pergi oleh cabang lain dari keluarga Xuan 10.000 tahun yang lalu dan pergi. Kata penguasa kota-kota tandus. Itu bagus. Beberapa dari mereka menghela nafas lega. Beberapa hari yang lalu, Sekte Mayat Surgawi kadang-kadang menyerang kami. Namun belakangan ini, mereka semua bersembunyi. Saya ingin tahu apa tujuan mereka. Petik 2. Kata penguasa api istana. Tidak peduli apa tujuan mereka, kita hanya perlu mengatur pertahanan kita. Kata guru istana Guntur. Setelah itu masa terus berdiskusi sebentar lalu bubar satu persatu. Hanya penguasa kota dari kota tandus yang mengerutkan kening. Feng, jika terjadi sesuatu, kamu harus melarikan diri. Hidupmu lebih penting, mengerti? Perintah Dewa Kota Tandus kuno. Ayah, Xuan Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ingat, keluarga Xuan tidak bisa berakhir di sini. Kali ini, aku punya firasat buruk. Kata penguasa kota-kota tandus. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi. Bab 560 Makam Kuno yang Terpencil. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Bas. Pagi-pagi sekali, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar di langit. Setidaknya 1000 peti mati terbang menuju kota kuno terpencil dari segala arah. Tidak bagus, Sekte Mayat Surgawi telah melancarkan serangan. Ada begitu banyak peti mati. Arg, jeritan datang dari dalam kota kuno yang terpencil dan menyebar ke seluruh kota. Bersiaplah menghadapi musuh.
Penguasa kota dari kota tandus muncul di langit dan memerintahkan dengan keras. Di kota kuno yang terpencil, setidaknya ada ribuan orang berlarian. Bas, bas, lebih dari selusin sosok muncul di samping istana tuan kota kuno yang tandus. Mereka adalah penguasa istana dari Istana Guntur, penguasa istana dari Istana Api, dan beberapa ahli lainnya dari kota tandus kuno. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sekte Mayat Surgawi melancarkan serangan hari ini? Dan mengapa mereka mengirim begitu banyak orang? Istana penguasa bumi meraung, penuh keraguan. Mungkin, orang yang ditunggu-tunggu oleh Sekte Mayat Surgawi telah tiba. Penguasa kota dari kota tandus menghela nafas. Apa yang kamu maksud dengan orang yang kita tunggu? Siapa yang mereka tunggu? Semua orang bingung. Dan EBSCP, kakak. Ribuan peti mati dibuka, dan penjaga mayat muncul di udara dengan mayat yang dimurnikan. Hehe, penguasa kota-kota Desolation, serahkan pedang berat baja rekondisi dan biarkan kami buka makam Desolation. Kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Seorang penjaga mayat tua tertawa dingin. Dalam mimpimu. Selain itu, meskipun kamu mendapatkan pedang berat baja rekondisiku, kamu tidak akan bisa membuka katakombe. Kata penguasa kota-kota tandus. Ah, benarkah? Apakah menurut Anda kami tidak tahu? Kami sudah melakukan penelitian kami. Ada 2 kunci menuju makam kuno yang terpencil itu. Jika kita tidak memilikinya, apakah kita akan menyerang dengan gegabah? Bawa dia ke atas. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan seorang penjaga mayat muncul bersama seorang wanita muda yang cantik. Wanita ini adalah Suan Xiang. Ini adalah keturunan dari cabang yang meninggalkan keluarga Suan Anda 10.000 tahun yang lalu. Kami sudah mendapatkan kuncinya. Selama kita menggabungkan kedua kunci tersebut, kita akan dapat membuka makam kuno yang sunyi itu. Serahkan pedang besi hitammu yang berat. Penjaga mayat tua itu mencibir. Ekspresi penguasa kota kuno yang tandus sangat jelek. Kamu ingin aku menyerahkannya? Mustahil, kecuali aku mati. Penguasa kota kuno yang tandus meraung. Kamu sangat keras kepala. Karena itu masalahnya, bunuh. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan seketika, penjaga mayat yang menutupi langit dan bumi mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan, menyerbu menuju kota kuno yang terpencil. Pertempuran tragis langsung terjadi. Ribuan penjaga mengendalikan lebih dari 2.000 mayat yang dimurnikan dan melancarkan serangan hiruk-pikuk ke kota kuno yang terpencil itu. Meskipun keluarga Suan di kota tandus kuno memiliki lebih sedikit orang, mereka masih memiliki ribuan orang. Dengan tambahan bala bantuan dari Istana Surgawi Surga Empyrean, mereka memulai pertempuran sengit dengan Sekte Mayat Surgawi. Ledakan, ledakan, penguasa Istana Guntur, penguasa Istana Api, penguasa Istana Bumi, dan penguasa Istana Kota Desolation semuanya melepaskan aura yang sangat kuat. Mereka sama mempesonanya dengan 4 matahari kecil. Dengan lambaian tangannya, kilat yang menyilaukan dan nyala api menyebar ke segala arah, dan puluhan mayat halus langsung hancur berkeping-keping. Hehe, 4 kerajaan bela diri LV9. Bagus. Setelah membunuh mereka, saya bisa membuat 4 mayat halus yang lebih kuat. Sebuah cibiran terdengar. Kemudian, 4 sosok menerkam Master Istana Guntur dan yang lainnya. Di antara 4 sosok itu, 2 di antaranya adalah binatang iblis berukuran besar. Mereka adalah mayat iblis, dan tubuh mereka memancarkan aura yang sangat kuat. 2 di antaranya adalah mayat manusia, tapi mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang. Mereka menyerang Master Istana Guntur dan yang lainnya. Kedua mayat halus ini benar-benar berbeda dari mayat halus lainnya. Tuan Istana Guntur dan yang lainnya tidak berani gegabah. Mereka bertarung dengan mayat-mayat halus ini, tapi untuk sementara, itu hanya hasil imbang. Ah, ah, dari waktu ke waktu, jeritan terdengar dari seluruh kota kuno yang terpencil. Seseorang terbunuh. Luming bersembunyi di puncak gunung di luar kota kuno yang tandus. Ada begitu banyak ahli. Aku tidak menyangka Istana Langit Empyrean memiliki begitu banyak Master Aula. Menambah kekuatan kota kuno yang tandus, ada 8 tingkatan raja di tingkat atas. Luming merasakan aura di kejauhan dan merenung. Di Istana Surgawi Surga Empyrean, selain 3 Master Aula, ada 2 tingkatan raja tahap akhir lainnya. Kota kuno yang terpencil itu sendiri juga memiliki 3 tingkatan raja tahap akhir. Namun, Sekte Mayat Surgawi jelas telah bersiap.
Mereka memiliki lebih dari 8 penjaga mayat tingkat raja, dan dengan mayat-mayat halus yang mereka kendalikan, kekuatan mereka jelas di atas kota tandus kuno. Mengingat tingkat kultivasi Luming, dia tidak akan banyak berguna jika dia berpartisipasi. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Saya akan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Xuanxiang. Luming mengambil keputusan. Dia bersembunyi di sana, menahan auranya, dan tetap tidak bergerak. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens. Di kota kuno yang terpencil, orang-orang terus-menerus dibunuh, dan ki darah memenuhi seluruh kota. Pemimpin istana dari Istana Guntur dan para raja tahap akhir lainnya juga berada di bawah tekanan yang lebih besar. Selain 4 mayat halus dari sebelumnya, ada lebih banyak mayat halus di sekitar mereka. Seketika, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mengenakan biaya, mari bekerja sama dan keluar. Master Istana Guntur meraung. Tidak, jika kita buru-buru keluar, yang lain akan mati semua. Juga, makam kuno yang sunyi tidak bisa dibuka. Penguasa kota kuno yang tandus meraung. Kita tidak bisa peduli tentang itu sekarang. Jika kita tidak segera keluar, kita semua akan mati. Master Istana Guntur meraung. Dia mulai menyesal menjalankan misi ini. Dan EBSP, tetapi penguasa kota Barents kuno dan penguasa Istana Api menolak untuk mendengarkannya. Brengsek, Master Istana Guntur meraung. Dengan lambaian tangannya, Thunder berguling dan menyerang ke depan. 2 mayat halus yang mengepungnya terpaksa mundur. Dia bergegas maju, mencoba keluar dari pengepungan. Kamu benar-benar melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Istana Tuan Api berteriak dengan marah. Sekelompok orang bodoh, yang rela tinggal di sini dan mati. Master Istana Guntur mencibir dan bergegas ke depan. Tetapi, suara mendesing. Rantai besi tergantung di udara dan 2 mayat halus yang kuat muncul, menghalangi jalan Master Istana Guntur. Di belakangnya, 2 mayat halus itu bergegas kembali. Tidak ada cara untuk mundur. Ah! Menjijikkan. Master Istana Guntur meraung dengan marah namun terpaksa mundur. Saya sudah mengirim pesan ke Istana Guru dan meminta bala bantuan. Kita hanya perlu menunggu selama 1 jam, dan Tuan Istana akan bisa datang. Teriak Tuan Istana Api. Ada jalan. Kita bisa mundur ke sisi makam kehancuran. Keluarga Xuan kami telah mengukir formasi prasasti di sekitar makam selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun, formasi prasasti di sana menjadi cukup kuat. Jika kita mundur ke sana dan membuka formasi prasasti, kita pasti bisa bertahan selama 1 jam. Kata penguasa kota-kota tandus. Baiklah, ayo lakukan itu. Para penguasa Istana Api dan Bumi keduanya setuju. Master Istana Guntur tanpa daya mengikuti mereka dan menyerbu menuju makam kuno yang sunyi. Kumpulkan, kumpulkan. Kami akan mundur dan mempertahankan, kata Kombe bersama-sama. Penguasa kota dari kota tandus itu berteriak sambil mundur. Dia mengumpulkan anggota keluarga Xuan yang tersisa dan mundur ke makam orang-orang kuno yang mandul bersama-sama. Namun, Sekte Mayat Surgawi mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Terjadi pembunuhan di mana-mana, dan tidak banyak orang yang bisa melepaskan diri dari lawannya dan datang untuk bertemu. Pada akhirnya, hanya sekitar 100 orang yang berhasil sampai ke sisi makam kuno yang sunyi itu. Aktifkan formasi. Penguasa kota kuno yang tandus meraung, matanya dipenuhi rasa sakit. Begitu mereka mengaktifkan Grand Array, maka orang-orang dari bagian lain kota terpencil kuno hanya akan menemui jalan buntu. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Prasasti itu bersinar dan layar cahaya muncul di depan makam. Bab 561 Mayat Naga Banjir. Dan EBSP, layar cahaya muncul, menghalangi di depan penguasa kota tandus dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mayat halus yang kuat terus membombardir tirai tipis. Tirai tipis itu bergetar tetapi tidak pecah. Itu diblokir dengan kuat. Sialan, serang. Penjaga mayat tingkat raja tahap akhir meraung dan memerintahkan penjaga mayat lainnya untuk mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang. Namun, formasi prasasti itu sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan. City Lord of Desolation City, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Apakah kamu akan bersembunyi di dalam dan menyaksikan anggota klanmu terbunuh? Petik 2. Seorang penjaga mayat tua muncul dan mencibir. Ah! Ah! Di sekitar mereka, terdengar teriakan terus-menerus dari keluarga Xuan.
Terkikik, penguasa kota dari kota tandus mengatupkan giginya, matanya berkaca-kaca. Ah, sial, anggota keluarga Suan lainnya, seperti Suan Feng, yang telah memasuki formasi, menatap keluar dengan mata merah. Jangan bunuh orang-orang keluarga Suan itu dulu. Tangkap mereka dan bawa mereka ke sini untuk dibunuh. Perintah penjaga mayat tua itu. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Suan terluka satu persatu dan dibawa ke sisi makam kuno yang terpencil. Tuan kota, selamatkan aku. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu mulai memohon. Namun, kota kuno yang tandus itu mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apapun. Konon begitu makam kuno yang terpencil itu dibuka, akan terjadi bencana besar. Membunuh. Penjaga mayat memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai besi itu seperti tombak panjang yang menembus udara, membunuh semua anggota keluarga Suan. Ah, sial, sial. Suan Feng dan yang lainnya meraung. Namun, tidak lama kemudian, anggota keluarga Suan lainnya dibawa dan dibunuh di tempat. Tidak hanya anggota keluarga Suan, tetapi bahkan penguasa api istana dan yang lainnya pun geram. Buka formasi prasasti dan serahkan pedang berat baja rekondisi, dan kita bisa menyelamatkan nyawa mereka. Penjaga mayat itu mencibir. Jangan pernah memikirkannya. Penguasa kota kuno yang tandus meraung. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Baiklah, ayo lanjutkan. Kemudian, lebih banyak orang dari keluarga Suan dibawa masuk. Ayah, selamatkan aku. Teriakan nyaring datang dari seorang gadis cantik berusia 20-an. Tidak, teriak penguasa kota dari kota tandus. Hahaha, jadi ini putrimu. Bagus. Tuan kota dari kota tandus, saya ingin tahu pengalaman seperti apa yang membuat Anda melihat putri Anda dan para pahlawan sekte mayat surgawi saya bersenang-senang di depan umum. Saya sangat menantikannya. Kamu pergi. Saya akan menyerahkan tugas indah ini kepada Anda. Penjaga mayat tua itu menunjuk ke arah penjaga mayat parubaya berwajah pucat dan berkata. Terima kasih banyak, tetua. Penjaga mayat parubaya sangat gembira. Matanya memancarkan cahaya saat dia berjalan menuju wanita cantik itu. Jangan datang. Wajah wanita cantik itu dipenuhi keputusasaan. Sialan, istana Tuan Api meraung. Tidak, bunuh. Berlari. Suan Feng meraung dan hendak bergegas keluar, tetapi dia didorong kembali oleh penguasa kota tandus. Ingat, jangan biarkan mereka memasuki makam kuno yang sunyi itu. Pertahankan tempat itu dengan formasi dan tunggu bala bantuan. Diam, teriak penguasa kota-kota tandus pada Suan Feng. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia bergegas keluar dari formasi menuju Suan Min. Ayah, Suan Feng meraung. Hehe, kamu akhirnya mau keluar. Serang dan jatuhkan dia. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan beberapa tingkatan raja tahap akhir mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan untuk menyerang penguasa kota dari kota tandus. Membunuh. Seluruh tubuh penguasa kota kuno yang tandus memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pedang pertempuran di tangannya ditebas, dan penjaga mayat parubaya itu dipotong menjadi dua. Dengan gelombang pedang Ki, mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan dipotong menjadi dua. Aura penguasa kota jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik rahasia yang membakar esensi, Ki, dan roh, kamu mau mati. Petik 2. Penjaga mayat tua itu meraung. Pembakaran esensi, Ki, dan semangat kota penguasa kota kehancuran adalah keterampilan rahasia keluarga Suan. Kekuatan tempurnya akan meningkat drastis, tapi dia pasti tidak akan bisa bertahan selama 10 menit sebelum dia mati. Miner, ikuti ayah. Ayah akan membawamu keluar. Kata penguasa kota tandus kepada wanita cantik itu. Dia memegang tangannya dan bergegas keluar. Hentikan dia. Penjaga mayat tua itu meraung. Segera, para ahli penjaga mayat mulai bergerak. Ada 5 mayat halus, setara dengan ranah Raja Bela Diri LV9, dan mereka menyerang penguasa kota dari kota tandus. Enyah. Penguasa kota kuno yang tandus memegang pedangnya dengan satu tangan dan auranya sangat mengejutkan. Dia menebas dengan pedangnya dan cahaya pedang yang mengejutkan meledak. Mayat iblis alam Raja Bela Diri LV9 dikirim terbang dan hampir terpotong menjadi dua. Keterampilan rahasia membakar esensi, Ki, dan rohnya telah meningkatkan kekuatan tempur penguasa kota tandus. Dia sangat dekat dengan Raja tingkat puncak.
Pedangnya Ki menyapu dan mengirim beberapa mayat halus di ranah Raja Bela Diri LV-9 terbang. Bahkan ada 7 hingga 8 penjaga mayat di sisinya yang tersapu oleh pedang Ki dan dibunuh. Dan EBSCP, mati. Penguasa kota dari kota tandus membawa Xuan Min dan menyerbu keluar. Mundur, mari bekerja sama untuk mengendalikan mayat naga. Penjaga mayat tua itu meraung. Di langit, peti mati yang sangat besar terbang ke bawah. Peti mati ini panjangnya ratusan meter dan lebarnya lebih dari 50 meter. Kota itu runtuh. Penguasa kota yang tandus. Merusak. Mati. Master kota kuno yang tandus menebas dengan pedangnya, menyebabkan peti mati itu meledak. Namun, dari dalam peti mati, sebuah benda besar muncul. Panjangnya 100 meter dan ditutupi sisik. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan 4 cakar di bawah perutnya. Mayat naga banjir. Ini adalah mayat naga banjir. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Setidaknya 10 penjaga mayat terbang ke mayat naga banjir, dan mayat Ki memenuhi udara. 10 penjaga mayat ini semuanya adalah penjaga mayat tingkat raja tahap akhir, dan mereka bersama-sama mengendalikan mayat naga banjir. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, mayat naga banjir mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan itu membentuk badai besar yang menyerbu menuju kota penguasa kota tandus. Tidak baik, kamu, ekspresi tuan kota kuno yang tandus berubah drastis. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang Ki yang mempesona membelah badai tersebut. Namun, dia juga mundur dengan panik. Tubuh naga banjir bergerak. Tubuhnya yang panjangnya 200 meter berlari menuju penguasa kota tandus dan mencakarnya. Kecepatannya secepat kilat. Penguasa kota kuno yang tandus meraung marah dan menebas dengan pedang yang mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang Ki dibubarkan oleh cakar naga banjir. Cakar naga banjir menghantam tubuh penguasa kota kuno yang tandus itu dengan keras. Penguasa kota dari kota kuno yang terpencil itu terlempar seperti bola meriam, menabrak layar cahaya formasi prasasti besar di depan makam kuno yang terpencil itu. Darah segar muncrat dari mulutnya. Adapun Xuan Min, sudah jelas bahwa dia hancur berkeping-keping oleh serangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mati. Penguasa kota-kota tandus meraung. Dia tidak tahan. Ayah, Miner, Xuan Feng juga meraung. Dalam formasi prasasti, semua orang putus asa. Sekte mayat surgawi bahkan memiliki mayat naga banjir. Dari pertukaran tadi, mayat naga banjir terlalu kuat, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Itu mungkin sangat dekat dengan tingkat samudra spiritual. Mungkinkah formasi prasasti ini menghalanginya? Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya dan mengumpulkan sedikit darah Xuan Min. Dia mencibir, saya memiliki darah keturunan keluarga Xuan. Yang saya butuhkan hanyalah pedang besi hitam yang berat. Lanjutkan menyerang. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya. Mengaum. Mayat naga banjir terus menyerang. Dan EBSCP, penguasa kota kuno yang tandus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini, tetapi perbedaannya terlalu besar. Ia dipukuli hingga darah muncrat dan seluruh tulangnya patah. Dia berbaring di tanah, auranya melemah dengan cepat. Kembali, Xuan Feng meraung dan ingin segera keluar, tetapi dia dihentikan oleh penguasa kota dari kota tandus. Dan EBSCP, penjaga mayat tua itu berjalan ke sisi penguasa kota dan menggunakan Zhen Yuan miliknya untuk mengambil cincin penyimpanan penguasa kota. Pada saat berikutnya, pedang besi hitam yang berat muncul di tangannya. Hahaha, aku punya 2 kunci. Sekarang, ayo serang formasi prasasti. Perintah penjaga mayat tua itu. Bab 562 Gerbang Surga yang Besar. Mayat naga banjir bergegas maju dan terus membombardir formasi prasasti. Prasasti itu bergetar hebat seperti gelombang air. Di dalam, banyak orang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, formasi prasasti mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan dan meledak menjadi serangkaian ledakan. Kemudian, dengan guncangan hebat, formasi prasasti itu runtuh. Formasi prasasti telah rusak. Pada akhirnya tetap tidak ada gunanya. Penguasa kota dari kota tandus menghela nafas, dan kemudian, kekuatan hidupnya padam. Kumpulkan dan pertahankan. Istana Tuan Api meraung. Lebih dari 100 orang mundur ke sudut dan berkumpul, menatap orang-orang dari sekte mayat surgawi dengan hati-hati.
Saat ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sial, sial, apakah saya akan mati di sini hari ini? Guru istana Guntur meraung dalam hatinya. Dia sangat tidak rela. Hehehe. Penjaga mayat tua memimpin sekelompok ahli dan wewangian yang mendalam ke depan makam kuno yang sunyi. Mereka sekarang berada di lapangan luas di depan makam kuno yang terpencil. Makam kuno yang terpencil itu seperti istana yang megah. Tingginya 100 meter dan sangat besar. Kelilingi mereka terlebih dahulu. Belum terlambat untuk membunuh mereka setelah pintu makam kuno yang sunyi itu terbuka. Perintah penjaga mayat tua itu. Untuk berjaga-jaga, jika dia membunuh semua orang dari keluarga Xuan, tidak ada yang akan bertanya padanya apakah terjadi sesuatu saat dia membuka makam kuno yang sunyi itu. Dengan lambaian tangannya, aliran energi muncul dan melukai lengan Xuan Xiang. Aliran darah tertarik ke tangan penjaga mayat tua itu. Xuan Xiang berteriak sambil berkeringat dingin. Kalian, jaga tempat ini dan hentikan mereka. Kalian, ikuti aku untuk membuka makam kuno yang sunyi. Perintah penjaga mayat tua itu. Dia segera meninggalkan sekelompok ahli, termasuk mayat naga banjir. Penjaga mayat tua itu membawa beberapa ahli dan berjalan menuju makam kuno yang sunyi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok yang mengenakan jubah hitam penjaga mayat diam-diam muncul di belakang penjaga mayat. Orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Dia membunuh seorang penjaga mayat, berganti pakaian menjadi jubah hitam penjaga mayat, dan masuk dari belakang tanpa diketahui oleh penjaga mayat lainnya. Sekarang, pertempuran di kota kuno yang terpencil pada dasarnya telah berakhir. Keluarga Xuan menderita kekalahan telak. Kebanyakan dari mereka sudah mati, dan hanya sedikit orang yang tersisa di alun-alun makam kuno yang terpencil. Hehe, gadis kecil, jujurlah. Setelah makam kuno yang sunyi berhasil dibuka, saya akan mengirim Anda ke jalan. Penjaga mayat kerajaan tingkat 7 meraih lengan Xuan Xiang dan mencibir. Lengan Xuan Xiang berdarah dan wajahnya pucat. Sekarang, mata Lu Ming berbinar. Beberapa ahli mengikuti penjaga mayat tua itu ke makam kuno yang sunyi. Para ahli yang tersisa mengendalikan mayat naga banjir dan menatap ke arah istana Tuan Api dan yang lainnya. Tidak ada ahli di sekitar Lu Ming. Raja yang telah menangkap aroma yang sangat harum adalah yang paling berkuasa. Bas! Sosok Lu Ming melintas melewati beberapa penjaga mayat, lalu dia dengan berani melancarkan serangan jalur Gokudo. Kilau tombak berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan seperti meteor. Itu sangat cepat saat menghantam kepala penjaga mayat. Penjaga mayat tidak menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, Lu Ming telah menembus kepalanya dan dia mati di tempat. Lu Ming muncul di samping wewangian yang dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, menarik aroma yang dalam, dan melayang ke langit. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, penjaga mayat lainnya akhirnya bereaksi dan meraung. Rantai itu menembus Lu Ming. Tetaplah di sini. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 yang berdiri di atas kepala naga banjir meraung marah. Tubuhnya melintas dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan sebelum Lu Ming bisa menggunakan 9 langkah menginjak surga naga, penjaga mayat sudah mendekatinya. Gelombang besar ki mayat diledakkan ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming menusukkan tombaknya dengan sekuat tenaga dan bertabrakan dengan mayat ki. Namun, tubuhnya dikirim terbang kembali 1000 meter dan dia mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming. Itu Lu Ming. Pada saat ini, penguasa istana petir, penguasa istana api, dan yang lainnya berseru tak percaya saat melihat kemunculan Lu Ming. Mereka tidak menyangka akan melihat Lu Ming di sini. Selain itu, kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Dengan serangan diam-diam, dia telah membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 dan memblokir serangan penjaga mayat kerajaan bela diri LV9. Meskipun penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 ini tidak menggunakan banyak kekuatannya dengan tergesa-gesa, itu masih cukup menakutkan. Karena penundaan ini, mayat-mayat halus bergegas dari segala arah, ingin mengepung Lu Ming. Serangan jalur Gokudo. Lu Ming bergegas ke arah di mana tidak ada ahlinya. Dengan serangan jalur Gokudo, dia mengirim lebih dari 10 mayat halus dan penjaga mayat terbang. Kamu ingin pergi? Tinggal. Penjaga mayat di alam Raja Bela Diri ke-55-9 bergerak dalam sekejap dan mengejar Lu Ming. Lakukan, keluar dari pengepungan. Pada saat ini, penguasa istana api meraung.
Mereka meletus dan ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Kamu sedang mencari kematian. Seorang penjaga mayat di banjir naga berteriak. Mereka mengendalikan mayat naga banjir dan menyerang istana Master Api dan yang lainnya. Namun, beberapa orang di punggung naga banjir telah pergi ke makam kuno yang sunyi, dan penjaga mayat alam Raja Bela Diri tingkat 9 telah mengejar Luming. Hanya tersisa 5 orang, dan sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan mayat naga banjir, menyebabkan pergerakannya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Brengsek, penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 hanya bisa berbalik dan terbang menuju mayat naga banjir untuk membantu mengendalikannya. Tanpa mengejar tingkat raja yang sukses secara fenomenal, Luming tidak dapat dihentikan. Dia mengirim lusinan mayat halus terbang. Tuan Luming, bagaimana kabar ayahku? Saat melihat Luming, mata Xuan Xiang berbinar dan dia bertanya dengan lemah. Kita akan membicarakannya nanti. Luming menyalurkan aliran inti penting untuk menghentikan pendarahan Xuan Xiang dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Luming hendak keluar dari pengepungan. Ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari arah makam kuno yang terpencil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, suara gemuruh yang keras terus terdengar. Seluruh kota kuno yang terpencil berguncang hebat. Saat berikutnya, seberkas cahaya terang melonjak dari sisi makam kuno yang sunyi ke langit, langsung ke awan. Siapa itu? Pada saat itu, sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Setelah pilar cahaya menyebar, sebuah pintu batu besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pintu batu itu begitu besar hingga mencapai awan. Dari pintu batu, ada kekuatan surga yang sangat besar dan tak ada habisnya. Gerbang surga, gerbang surga. Luming berseru kaget. Gerbang batu besar ini sangat mirip dengan gerbang surga yang ditemui Luming di perairan Sungai Seribu. Bahkan auranya pun hampir sama persis. Namun, gerbang batu di depannya sangatlah besar. Itu berkali-kali lebih besar dari gerbang langit yang pernah dilihatnya di kawasan Sungai Seribu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada gerbang surgawi yang begitu besar di sini? Dan EBSCP, huhu. Pada saat ini, kekuatan tarik yang mengerikan muncul dari gerbang langit. Tidak bagus, aku akan tersedot. Luming terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terburu-buru lagi. Di gerbang langit, ada kekuatan hisap kuat yang bekerja padanya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di kota kuno yang tandus itu sama. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini dan perlahan terbang menuju gerbang langit. Bab 563 Dunia di dalam gerbang surga. Tidak baik. Master Istana Guntur, Master Istana Api, dan yang lainnya juga mencoba untuk bergegas keluar, tetapi tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Mereka tertarik dengan gerbang langit dan perlahan terbang ke arahnya. Mengaum. Para ahli dari Sekte Mayat Surgawi mencoba mengendalikan mayat naga banjir agar terbang keluar, tetapi itu sia-sia dan tidak efektif. Ia juga tertarik dengan gerbang langit. Kali ini, gerbang surga tidak hanya tidak mengeluarkan harta apapun, tetapi juga akan menyedotnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, kota kuno yang terpencil mulai berguncang hebat. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa kota kuno yang tandus itu sebenarnya telah meninggalkan tanah dan juga terbang menuju gerbang surgawi. Seluruh kota kuno yang terpencil akan disedot. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di pintu masuk makam kuno yang sunyi, penjaga mayat tua itu berteriak berulang kali. Mereka baru saja membuka pintu makam kuno yang sunyi, dan pemandangan ini telah muncul. Itu benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya mereka berjuang, itu sia-sia. Mereka terus mendekati gerbang langit. Tiba-tiba, gaya gravitasi di gerbang langit meledak dengan hebat dan seketika meningkat puluhan kali lipat. Luming merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya menuju gerbang surga. Di sampingnya, keharuman yang dalam juga mengikuti. Semua orang, termasuk seluruh kota yang sunyi, terbang menuju gerbang surga dengan kecepatan tinggi. Bas! Ketika Luming terbang ke gerbang langit, dia merasa dunia berputar. Penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak tahu apa-apa. Dia sepertinya hanyut dalam kegelapan tak berujung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming terbangun dan sinar matahari menembus matanya.
Tidak baik. Lu Ming tiba-tiba bangun dan menyadari bahwa dia terbaring di hutan. Di mana tempat ini? Lu Ming buru-buru melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan aroma yang harum tidak ada di sisinya. Di sekelilingnya ada pohon-pohon kuno yang besar. Namun, pepohonan kuno di sekitarnya terlalu besar. Pohon-pohon berumur ribuan tahun yang pernah dilihatnya sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon-pohon di depannya. Di sini, pohon kuno manapun memiliki diameter lebih dari 10 meter. Mereka sangat besar dan melesat langsung ke langit, menutupi matahari. Tempat apa ini? Mungkinkah itu dunia di dalam gerbang surga? Lu Min merenung. Betapa padatnya ki spiritual langit dan bumi. Lu Ming menyadari bahwa ki roh langit dan bumi di sini sangat kaya. Meskipun tidak sekaya kota Tianshuan, tidak jauh berbeda. Kita harus tahu bahwa kota Tianshuan dibangun di atas mata spiritual yang super besar. Aku tidak peduli lagi, ayo cari Xuan Xiang dan yang lainnya. Lu Ming naik ke udara dan mengamati sekelilingnya. Sekilas, ada pepohonan kuno seperti ini di sekelilingnya, memanjang hingga ke ujung langit. Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Lu Ming bahkan belum terbang 100 mil ketika dia menjerit nyaring. Di atasnya, gelombang besar ki iblis menekan Lu Ming. Seekor burung besar menerkamnya. Burung yang besar sekali. Lu Ming mendongak dan terkejut. Lebar sayap burung besar itu setidaknya lebarnya 50 meter. Cakarnya yang besar, yang memancarkan kilau logam, mencengkeram Lu Ming. Lu Ming tidak berani gegabah. Tombak angin dan petir muncul dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang cakar burung raksasa itu. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Percikan terbang ke segala arah pada titik tumbukan antara angin Lightning Spear dan The Giant Claw. Lu Ming merasakan kekuatan seberat gunung melonjak ke arahnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dengan cepat. Jari kaki Lu Ming menginjak dahan. Sebuah kekuatan besar diarahkan dari jari kakinya ke pohon besar di bawah. Bang! Pohon besar itu meledak, dan pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Burung besar ini sangat kuat. Lu Ming dapat merasakan bahwa level burung itu hanya setara dengan Raja Bela Diri LV6 Puncak, tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih lemah dari miliknya. Mungkinkah ini mutan dengan garis keturunan binatang dewa kuno atau binatang buas? Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah. Banyak binatang iblis yang memiliki garis keturunan binatang dewa kuno dan binatang buas. Mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Misalnya, naga banjir adalah contoh tipikalnya. Mereka memiliki garis keturunan naga sejati dan sangat kuat. Naga banjir acak manapun memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Yang kuat bahkan lebih menakutkan. Burung raksasa itu tampak marah karena tidak berhasil membunuh Lu Ming dengan satu pukulan. Ia memekik dan mengepakkan sayapnya, menyebabkan badai menyapu dan menerkam Lu Ming lagi. Kamu sedang mencari kematian, serangan jalur Gokudo. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus kehampaan dan menuju ke arah burung raksasa itu. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, darah berceceran di mana-mana. Tombak itu menembus salah satu kaki burung raksasa itu. Burung raksasa itu kesakitan dan memekik marah. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat dan terbang ke kejauhan. Ia sebenarnya telah lolos. Burung raksasa ini jelas merupakan mutan. Ini sangat kuat. Itu hanya di ranah Raja Bela Diri LV6, tapi hanya terluka ringan oleh serangan Gokudoku. Lu Ming menghela nafas. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah level tingkat raja yang dapat menahan serangan jalur ekstrim Lu Ming. Mereka semua tewas akibat serangan ini. Sedangkan burung raksasa ini hanya mengalami luka ringan. Saat Lu Ming sedang merenung, pemandangan yang mengejutkan muncul. Suara mendesing. Dari hutan di bawah burung raksasa itu, dua tentakel yang sangat besar tiba-tiba terentang dan melilit burung raksasa itu. Burung raksasa itu menjerit ketakutan, tapi sia-sia. Ia ditarik ke bawah, dan saat berikutnya, tangisannya berhenti. Ini, monster macam apa ini? Lu Ming tercengang. Mengaum. Sebelum Lu Ming bisa tenang, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari jauh. Kemudian, Lu Ming melihat titik hitam bergegas menuju mereka. Titik hitam itu membesar dengan cepat. Itu sebenarnya adalah kera raksasa yang sangat besar. Kera raksasa itu pasti tingginya lebih dari 200 meter, seperti gunung. Ledakan. Kera raksasa itu menginjak tanah,
menyebabkan bumi berguncang dengan cara yang mengerikan. Gelombang udara bergulung ke segala arah, dan pepohonan kuno meledak satu demi satu, memercikkan pecahan kayu kemana-mana. Kera raksasa itu meraih dengan kedua tangannya dan mengeluarkan seekor gurita raksasa dari hutan. Jelas sekali gurita inilah yang telah membunuh burung raksasa itu. Dia meremas gurita itu sampai mati, lalu membuka mulutnya dan menggigit salah satu tentakelnya. Dia mengunyah beberapa kali dan menelannya. Mengaum, kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Tubuh kera raksasa itu melesat ke kejauhan seperti bola meriam, berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Sarang, sarang, tempat apa ini? Lu Ming menahan auranya dan bersembunyi di antara dahan pohon besar di kejauhan. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Kera raksasa sebelumnya itu terlalu kuat, dan sangat dekat dengan tingkat samudera spiritual. Dia bahkan telah mencapai alam roh laut. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah menjadi penguasa tertinggi di wilayah Tianshuan. Sepertinya aku harus bersikap low profile di tempat ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Lu Ming mendarat di tanah dan menyembunyikan auranya. Dia memilih arah dan berlari dengan hati-hati. Terbang di angkasa, bukankah itu berarti mencari kematian? Jika mereka ditemukan oleh binatang iblis yang kuat, mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Seperti yang diharapkan, ada banyak binatang iblis kuat yang hidup di negeri ini. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1000 mil, Lu Ming bertemu dengan lebih dari selusin binatang iblis yang kuat. Tak satu pun dari mereka yang berpangkat di bawah Raja Bela Diri. Ada dua yang tidak lebih lemah dari kera raksasa sebelumnya. Itu, lubang kristal yang kuat. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Ada alam langit dan bumi yang kuat di depannya. Lu Ming menyadari bahwa itu adalah lubang kristal yang memiliki makna mendalam.